Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya minggu hari ini? Saya berdoa dan saya berharap semua kita terpelihara sempurna dalam keadaan baik oleh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kita mau beribadah kembali, kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih setiamu yang besar, buat anugerahmu, buat kebaikan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini semua kami diberkati Tuhan. Dan hari ini kami memulai ibadah kami karena kami percaya Tuhan sudah menguduskan kami dengan kuasa darah anak domba Allah, sudah melayakkan kami semua. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah online JKWMC. Terima kasih Bapak, kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik dalam hidup setiap kita. Bahkan Dia sangat-sangat baik. Mari katakan bersama, Kau sungguh baik. Amin. Kau sangat baik. Terukur kasih sepanjang hidupku. Kau sangat baik. Banyak yang percaya kita punya Tuhan yang baik. Mari nyanyikan sama-sama. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terukur kasih panjang hidup Tuhan. Kau sangat baik. Amin, amin. Tak terukur, tak terhilang kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setiamu di dalam hidup. Dia Tuhan yang sungguh sangat baik. Kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Mari nyatakan kebahagiaan Tuhan lewat pujian ini. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Amin, amin. Kau sangat baik. Terukur kasih-Mu panjang hidup Tuhan. Kau sangat baik.
lagi angkat tangan sama-sama katakan, tak terukur, tak terkira kebaikanmu bagi tak terhitung besar setiamu di dalam hidup, di dalam hidupku, di dalam hidupku. Mari sembah. Lebih lagi sembah. Haleluya, haleluya. Yang percaya Tuhan baik sembah. Mari yang di rumah, mari angkat suaramu lebih lagi sembah. Kebaikan Tuhan tak terukur kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari bawa dirimu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Mari naikkan korban jiwamu lebih lagi bagi Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik. Kami juga percaya Engkau juga Tuhan yang besar. Engkau baik dan besar, Engkau baik dan Engkau mau menolong kami. Dan Engkau besar karena Engkau sanggup menolong kami. Oleh karena itu kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang baik. Kami menaruh pengharapan kami. Kami menaruh beban kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menaruh kekhawatiran kami. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih. Keajaiban kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan lagi bersama. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin, amin. Tiada seperti Engkau.
Kami berpengharapan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Karena itu kami siapkan hidup kami diberkati oleh firman dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita belajar Alkitab. Buka Alkitab saudara sama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. 2 ayat dulu kita baca, lalu nanti ada beberapa bagian dari 1 Korintus 10 ini akan kita baca. Firman Tuhan berkata begini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka, saya ulangi ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Nah, saya sangat tertarik dengan ayat 12 berkata, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Nah, saudara tahu kata menyangka ini adalah sesuatu kata yang sebenarnya belum tentu kejadian atau belum tentu kebenarannya atau belum tentu seperti yang kita sangka. Namanya juga menyangka, namanya juga seperti menduga. Jadi kalau kita menduga diri kita kuat, diri kita tegak berdiri, hati-hati. Karena belum tentu Anda benar-benar kuat. Ya, tentunya setiap kali orang menyangka bahwa dirinya kuat, menyangka bahwa dirinya tegak berdiri, tentunya mereka melihat ada berapa macam petunjuk-petunjuk atau berapa hal yang mereka nilai, kemudian mereka mengambil kesimpulan dan mereka berkata, saya kuat kok, saya tegak berdiri kok, saya luar biasa kok. Makanya Alkitab berkata, hati-hati. Karena belum tentu apa yang kau kira, apa yang kau sangka tentang kekuatanmu, tentang dirimu itu benar-benar adalah kenyataan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena itu perhatikan baik-baik, ini yang akan saya mau bahas. Lalu bagaimana Pak? Saya membedakan antara saya benar-benar kuat atau saya menyangka diri saya kuat. Apa yang membedakan Pak? Bahwa saya benar-benar tegak berdiri atau saya cuma menyangka bahwa diri saya tegak berdiri, ya. Nah, saya mau tunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah begini, ya. Orang yang menyangka bahwa dirinya tegak berdiri tapi sebenarnya tidak, itu ada cirinya, ya. Yang pertama adalah begini, kalau saudara baca ayat yang ke-11, ayat 11 berkata begini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kalau saudara tahu ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang orang Israel yang jatuh ya ketika zamannya perjanjian lama, zamannya Musa ya. Makanya kalau saudara baca kembali juga ayat 6 berkata begini ya. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. 2 kali ayat 11 dikatakan contoh, ayat 6 juga dikatakan contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya kita jangan menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka berbuat. Ayat 7. Dan supaya kita jangan jadi penyembah-penyembah berhala. Ya. Kalau saudara baca juga ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan. Dan ayat 10, ayat 9 berkata, janganlah kita mencobai Tuhan. Dan ayat yang ke-10 berkata, dan janganlah kita bersungut-sungut. Jadi ayat-ayat ini ditulis tentang kejatuhan, tentang dosa-dosa orang Israel. Alkitab berkata, itu sebagai contoh untuk memperingatkan kita. Ya. Jadi kejatuhan mereka adalah sebagai contoh untuk memperingatkan kita. Ya. Lalu apa hubungannya dengan orang yang menyangka dirinya tegak berdiri? Saya beritahu, orang yang menyangka dirinya tegak berdiri
Itu berbeda dengan orang yang benar-benar tegak berdiri. Nah, apa cirinya atau apa yang membuat perbedaan antara orang yang benar-benar berdiri, benar-benar kuat dengan orang cuma menyangka? Yang pertama cirinya adalah begini. Orang yang menyangka dirinya kuat, dirinya itu tegak berdiri, biasanya Alkitab berkata, dia melihat kejatuhan, melihat contoh-contoh yang ditulis dalam Alkitab, kejatuhan orang, bukan sebagai contoh, tetapi sebagai bahan gosip, sebagai bahan untuk mencerca, sebagai bahan untuk ngerasani, sebagai bahan untuk mengolok-ngolok. Alkitab bilang begini, semua kejatuhan orang Israel pada waktu yang lalu, itu menjadi contoh dan peringatan, bukan jadi bahan olok-olokan, bukan jadi bahan rasan-rasan, bukan jadi bahan untuk kita bahan gosip, bukan. Tapi jadi contoh supaya kita memperingatkan diri kita sendiri. Nah, kalau saudara tahu beberapa orang yang merasa dirinya hebat, beberapa orang yang merasa dirinya jago, beberapa orang yang merasa dirinya tidak berdosa, berapa orang yang merasa dirinya kuat di dalam Tuhan. Saudara tahu mereka punya hobi apa? Saudara tahu mereka punya hobi menghakimi orang yang jatuh, mereka punya hobi mencerca orang yang jatuh, mereka punya hobi itu mengolok-olok orang yang jatuh. Padahal Alkitab berkata setiap kali kita melihat kejatuhan, Alkitab tulis berkata itu menjadi contoh, menjadi peringatan untuk kita. Jadi yang pertama begini, orang yang menyangka dirinya kuat itu selalu ngolok-ngolok, menggosipkan, bahkan mencerca orang-orang yang diperhadapkan sengaja ditunjukkan oleh Tuhan akan kejatuhan mereka. Tapi orang yang benar-benar kuat, saya mau beritahu, itu menjadi contoh, menjadi peringatan, membuat mereka semakin sungguh-sungguh dekat Tuhan, membuat mereka sadar diri bahwa mereka siapapun kita rentan dengan yang namanya kejatuhan. Siapapun kita rentan yang namanya banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Karena itu saya banyak melihat begini ya, ada banyak orang merasa dirinya kuat. Karena dia merasa dirinya kuat, dia seolah-olah punya hak untuk mengolok-olok orang yang jatuh. Ada banyak orang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya tegak berdiri, merasa punya hak untuk bikin gosip untuk orang-orang yang menyebarkan gosip untuk orang-orang yang sedang jatuh. Alkitab tidak pernah berkata, orang Israel itu jatuh, jadikan mereka bahan gosip. Jadikan mereka bahan olok-olokan. Tidak. Alkitab berkata, jadikan mereka contoh dan pelajaran. Ya. Supaya apa? Supaya kita hati-hati. Supaya kita jangan jatuh di lubang yang sama. Supaya kita tidak ngalami hal yang sama. Semakin Anda sadar, Anda butuh kekuatan dari Tuhan, semakin Anda akan menjauhkan diri dari suka menghakimi dan mengolok-ngolok orang. Karena itu hari ini, tanyakan dirimu, Anda ini kuat atau karena Anda menyangka dirimu kuat? Ya, kalau Anda rasa dirimu kuat yang sesungguhnya, seperti yang Tuhan bilang, maka orang yang kuat dalam Tuhan, setiap kali melihat kejatuhan, dia akan mengambil contoh dan memperingatkan dirinya sendiri. Bukan mengolok-ngolok, bukan mencerca, bukan menggosipkan. Ya. Saya banyak melihat begini saudara ya. Ada banyak orang kalau lihat orang jatuh tersebar kemana-mana. Ada banyak orang lihat kalau ada orang lagi jatuh, waduh semua media sosial sudah mengolok-ngolok dan lain-lain. Saya mau beritahu kepada saudara, baik, hati-hati jangan sampai Anda juga ngalami hal yang sama. Karena tidak ada orang yang bisa menjamin dirimu sepenuhnya kuat kecuali engkau kuat di dalam Tuhan.
Dan orang yang tahu dirinya lemah, dia nyantol ke Tuhan dan dia berkata, aku loh kalau hari ini aku masih bisa kuat, itu cuma karena Tuhan. Aku loh kalau aku hari ini masih bisa kuat, semua karena Tuhan. Aku lihat ada orang jatuh, ada orang mungkin melakukan hal kesalahan. Kalau aku sampai hari ini tetap dilindungi, tetap berdiri tegak. Saya tahu bukan karena saya hebat. Jadi karena itu saya nggak punya hak untuk mengolok-olok orang. Saya nggak punya hak untuk mencerca orang. Saya nggak punya hak untuk menggosipkan orang. Karena saya tahu kalau hari ini saya tegak berdiri bukan karena saya yang hebat. Tapi oleh karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, Paulus pernah menasehatkan kepada Timotius, ya, anak didiknya. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama, ya, 2 Timotius 2 ayat yang pertama, Paulus berkata begini, sebab itu hai anakku, perhatikan kalimat ini, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus bilang sama Timotius, jadilah kuat oleh, perhatikan ini, oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita bisa kuat, kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan oleh kasih karunia Tuhan. Saya mau beritahu, kalau hari ini Anda masih tetap tegak berdiri, kalau Anda hari ini masih kuat, kalau Anda hari ini masih luar biasa dengan Tuhan, jangan pernah menganggap itu karena dirimu hebat. Tapi Alkitab berkata, oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Jadi begini, kasih karunia itu yang memberikan kita kekuatan untuk tetap tegak berdiri. Jadi saya mau luruskan dulu nih. Jadi bukan kita menambahkan diri kita supaya kita kuat, supaya mendapatkan kasih karunia, bukan. Ya, bukan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat di media sosial ada orang berkata begini, ya. Orang ini berkata di media sosial, dia berkata gini, orang banyak ngomong kasih karunia, tapi kalau malas buat apa kasih karunia? Kasih karunia harus rajin. Nah, saya baca itu saya cuma tersenyum. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti. Pertanyaan saya begini, apa sih yang membuat orang bisa jadi rajin? Anda rajin karena apa? Kalau Anda rajin karena gini, oh saya rajin karena diri saya sendiri. Bukan, kalau Anda bisa rajin itu karena kasih karunia. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda bisa sehat, itu karena apa? Oh karena Anda tiap hari pakai APD. Bukan, karena kasih karunia. Saya bisa dengar kata amin. Jadi kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan dari semua yang baik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau Anda bisa rajin itu karena kasih karunia. Loh Pak, kita berhubung kasih karunia tapi kita mesti kerja Pak. Nah kalau Anda bisa kerja itu karena apa? Karena kasih karunia. Saya bisa dengar kata amin. Jadi jangan mencoba menambahkan kepada kasih karunia. Justru kita bisa kerja, kita bisa rajin, kita bisa beribadah, kita bisa melayani, kita bisa rajin, kita bisa luar biasa. Semuanya diawali oleh kasih karunia dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu jangan banggakan dirimu. Oh saya rajin. Apa itu orang ngomong kasih karunia kalau malas? Loh saya beritahu, tidak ada yang salah dengan kasih karunianya. Yang ada orang menyia-nyiakan kasih karunia. Karena dia dapat kasih karunia, dia malas. Berarti dia menyia-nyiakan kasih karunia. Tapi kalau Anda bisa rajin, itu juga karena kasih karunia. Saya bisa dengar kata amin. Bisa bilang amin? Karena itu hari ini, kalau ada orang suka menghakimi orang, sebenarnya dia nggak benar-benar kuat. Dia cuma ngerasa dirinya kuat. Karena begini, kalau ada orang yang merasa dia kuat karena kasih karunia,
dia tidak pernah membanggakan kebaikannya, dia tidak pernah membanggakan kekuatannya, dia tidak pernah membanggakan yang hebat dari hidupnya. Dia akan selalu berkata, kalaupun saya bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua kasih karunia Tuhan. Saya tidak lebih hebat daripada orang yang jatuh, saya tidak lebih hebat daripada orang yang tergelincir, saya tidak lebih hebat daripada orang Israel yang melakukan banyak dosa dalam 1 Korintus 10 tadi. Tapi kalau saya masih bisa tegak berdiri, kalau saya masih bisa melayani, kalau saya masih kuat sampai hari ini, kalau saya tidak murtad sampai hari ini, saya tahu itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hati-hati, jangan sampai Anda merasa kuat, tapi sesungguhnya Anda enggak kuat. Orang yang kuat adalah orang yang tahu hidupnya dalam kasih karunia Tuhan. Dia kuat dalam kasih karunia Tuhan. Dan akibatnya apa? Yang pertama, dia enggak suka hakimi orang. Dia enggak suka hakimi orang. Saya bisa dengar kata amin. Ya. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab, kejatuhan-kejatuhan itu sebagai contoh, bukan jadi bahan gosip. Ya, bukan jadi bahan cercaan, bukan jadi bahan olok-olokan. Bukan, contoh. Contoh dan untuk peringatan untuk dirimu sendiri. Gak usah peringatin orang dengan alasan, oh saya masukin di Facebook Pak, saya masukin di media sosial supaya saya memperingatkan orang. Saya beritahu, ingatkan dirimu. Saya bisa dengan kata amin. Karena kalau engkau bisa hari ini kuat, semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, lihat kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi. Ya. Kalau tadi kita baca di ayat yang ke-6, sekarang kita baca di ayat 25. Ya. Ayat 25 berkata begini, 1 Korintus 10 ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ya, Paulus bilang semua yang dijual di pasar daging boleh kau makan tanpa perlu meriksa keberatan hati nurani. Kenapa? Ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ya, jadi Anda boleh makan apapun karena bumi dengan segala bentuk isinya apapun itu adalah milik Tuhan. Nah, lihat ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, ya, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi kalau Paulus bilang kalau engkau diundang orang nggak percaya, orang nggak beriman, berbeda keyakinan, makan aja semua apa yang dihidangkan tanpa perlu mengadakan pemeriksaan keberatan hati nurani, ya. Tetapi kalau ada, lihat ayat 8, tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala. Makanan itu maksudnya adalah makanan persembahan berhala. Janganlah engkau memakannya. Kenapa tidak boleh dimakan? Ya, padahal tadi Paulus bilang semua boleh dimakan. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu karena keberatan hati nurani. 29, yang aku maksud dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Jadi Paulus berkata begini, kalau memang bisa, kalau memang boleh makan segala batu yang dimakan, kenapa aku harus tidak makan? Karena ada orang lain yang keberatan. Boleh dong aku makan semua. Nah, lihat ayat 30, Paulus berkata gini, kalau aku mengucap syukur atas yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku ucapkan syukur? Jadi Paulus berkata, kalau aku makan, aku berdoa, aku mengucap syukur, kenapa orang harus bilang aku jahat karena aku makan makanan persembahan berhala? Ya, nah lihat ayat 31. Ya, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah apa? Semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 32, perhatikan nih. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik hati orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya. Nah, perhatikan Paulus bilang begini, kalau engkau mau makan apapun boleh kau makan, bebas,
Ya. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata begini kan, yang masuk ke mulut tidak menajiskan kita. Lalu ayat Alkitab berkata, dengan demikian semua makanan dinyatakan halal oleh Tuhan. Ya, semua makanan halal, ya, boleh dimakan. Tapi Paulus bilang kalau ada orang keberatan, lihat kau makan, misalnya Paulus contohkan, makanan persembahan berhala. Nah, seharusnya bebas, tapi karena ada orang keberatan, lalu orang itu syak lihat kita, Paulus berkata lebih bagus kau jangan makan. Lalu ada orang berkata, seperti Paulus berkata, bagaimana mungkin, aku kan bebas, bagaimana mungkin karena keberatan hati nurani orang, kok aku yang bisa makan kok gak boleh makan. Bukankah aku sudah mengucap syukur untuk makanan, kenapa aku gak boleh makan? Nah Paulus bilang begini, jangan sampai apa yang kau lakukan itu menjadi batu sandungan bagi orang, menjadi syak bagi orang lain. Jadi Paulus bilang kalau kau makan minum semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu pertanyaannya apa konteksnya dengan ayat sebelumnya yang berkata kalau engkau menyangka dirimu kuat berdiri, hati-hati supaya kau jangan jatuh. Apa hubungannya? Nah di sini bagian yang kedua saya mau bahas. Hubungannya adalah begini, ciri orang yang menyangka dirinya kuat dengan orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, cirinya yang pertama tadi suka menghakimi. Ya, apa yang menjadi contoh harusnya menjadi peringatan, tapi menjadi bahan gosip. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, ketika orang berbeda, ya, berbeda. Ada yang berkata, oh makan persembahan boleh. Ada yang bilang, oh jangan makan persembahan. Ya, nah saudara tahu perbedaan ini Paulus bilang begini. Kita yang makan kalau ada orang tidak makan, wes gak usah makan. Ya. Hargai orang yang lemah imannya, hargai orang yang hati nuraninya berkata gak boleh itu dosa. Mending gak usah kata Paulus. Artinya apa? Orang yang benar-benar kuat itu menghargai, dengarkan ini ya. Menghargai perbedaan, menghargai ada orang yang memang hati nuraninya lemah. Nah saya beritahu kepada saudara, kebiasaan kita ini begini. Kita merasa diri kita paling benar, lalu kita merasa bahwa kita punya hak untuk mencerca orang yang menurut kita salah. Paulus bilang begini, kalaupun boleh makan, kalau ada orang yang syak, ya sudah gak usah makan. Ya. Paulus tidak bilang begini, kalau kau makan lalu ada orang keberatan, ajari orang itu supaya ngerti ya. Kalau perlu kau dudukkan dia, ngajari doktrin yang benar apa. Enggak, Paulus enggak bilang begitu. Paulus bilang kalau kau makan dan ada orang lain keberatan, mending gak usah makan. Kenapa? Hargai orang. Ada orang mungkin tidak punya pemahaman seperti Anda. Ada orang mungkin juga punya keberatan-keberatan hati nurani tidak seperti Anda. Ada orang yang berbeda dengan Anda. Orang yang merasa dirinya kuat itu biasanya orang merasa dirinya paling benar. Dan dia tidak bisa melihat adanya perbedaan. Pokoknya yang berbeda itu enggak benar. Ya, dia tahu yang benar. Ya, sehingga dia merasa punya hak untuk mencerca, untuk mengolok-olok orang yang berbeda dengan dia. Saya mau beritahu kepada saudara ya. Saya termasuk hamba Tuhan yang percaya bahasa roh. Ya, saya berbahasa roh. Tapi ada beberapa gereja yang mengundang saya tidak berbahasa roh. Ya. Nah bagi saya sederhana aja. Kalau gereja itu nggak berbahasa roh ya udah kita juga nggak usah berbahasa roh. Ya, nggak usah berbahasa roh di tengah-tengah orang-orang lain nggak berbahasa roh. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang di sebuah gereja yang sangat berbeda. Mereka bikin Natalan beberapa tahun yang lalu ya. Gereja beraliran berbeda ya. Ya mereka undang saya untuk pembicara ya saya bicara seperti itu. Saya nggak pernah bicara mau sindir-sindir kepercayaan mereka. Saya juga nggak bicara berbahasa roh dengan kencang buat apa? Ya kenapa? Karena kalau engkau kuat, kalau engkau merasa dirimu benar, kalau engkau merasa dirimu tegak berdiri, dengarkan baik, engkau benar-benar bisa menghargai orang yang berbeda dengan engkau. Lihat hari ini gereja saling cerca, saling merasa diri benar, saling tuding. Kenapa sih? Kalau memang berbeda kenapa? Yang penting Tuhan Yesusnya sama.
Saya bisa dengarkan amin. Yang penting percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sudah, yang lain berbeda. Ada yang tepuk tangan, ya wes. Ada yang gak tepuk tangan, ya gak apa-apa. Ada yang angkat tangan, gak apa-apa. Ada yang gak angkat tangan, gak apa-apa. Ada yang nangis, gak apa-apa. Ada yang ketawa, nyanyi, sukacita, gak apa-apa. Karena itu saya beritahu, saudara tahu ya, semakin orang kuat di dalam Tuhan, semakin dia tahu bahwa Tuhan juga mengasihi orang yang berbeda dengan dirinya. Saya beritahu, Tuhan mengasihi Anda bukan karena Anda doktrinmu benar, bukan. Tuhan mengasihi Anda karena Anda orang berdosa. Karena itu Tuhan mau turun, Tuhan mau nyelamatin Anda. Saya bisa dengar kata amin. Saya ulangi kalimat ini. Tuhan mengasihi Anda bukan karena doktrinmu benar, doktrinmu paling benar, bukan. Tuhan mengasihi Anda karena kita orang berdosa. Tuhan turun nyelamatin kita. Bahkan sebelum kau kenal doktrin, Tuhan sudah nyelamatin engkau. Saya bisa dengar kata amin. Lalu kenapa kita hari ini satu dengan yang lain saling serang? Cuma gara-gara sesuatu yang berbeda. Kenapa kita selalu satu dan satu merasa diri paling benar? Paulus sendiri bilang gini, kalaupun kau boleh makan persembahan berhala, makan. Tapi kalau ada orang yang syak lihat kau, ya udah jangan makan. Paulus tidak berkata, kecam orang itu. Orang itu mesti dikasih tahu mana kebenaran. Kenapa? Boleh makan kok, boleh makan. Ya. Tidak perlu. Paulus itu berkata, sudah jangan makan. Apapun yang kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau engkau makan, makanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai gara-gara makanan nama Tuhan dipermalukan. Jangan sampai gara-gara eker-ekeran doktrin nama Tuhan dipermalukan. Jangan sampai gara-gara saling nyindir, saling sikat nama Tuhan dipermalukan. Bukan nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan ketika orang Kristen meskipun berbeda doktrin, berbeda keyakinan dalam pengertian, berbeda apa yang dia percayai tentang pemahaman Alkitab, bersatu disitulah nama Tuhan dimuliakan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu berhenti hari ini Tuhan bilang gini, kalau engkau benar-benar merasa kuat, terima perbedaan, karena orang yang kuat bisa nerima perbedaan. Orang yang kuat lihat orang jatuh bukan jadi bahan olokan, bukan jadi bahan gosip. Tapi menjadi contoh dan peringatan untuk dirinya sendiri. Supaya dia jangan jatuh. Saya berdoa hari ini ya. Saya berdoa hari ini semua kita benar-benar kuat. Bukan karena kita yang kuat. Kita kuat bukan karena doktrin kita hebat. Kita kuat bukan karena pemahaman kita hebat. Pemahaman Alkitab benar, kita harus belajar Alkitab. Tapi kekuatan kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau memang pemahaman Alkitab bisa membuat orang kuat, mestinya orang lebih banyak ngerti Alkitab tidak jatuh. Buktinya orang ngerti hanya Alkitab, dia juga jatuh. Kenapa? Karena pemahamanmu tidak membuat engkau kuat. Alkitab berkata pengetahuan justru bikin orang jadi sombong. Tapi kasih itu membangun. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini, dengar baik ya. Saya berdoa situasi apapun boleh terjadi ini. Semua orang berkata kalau aku masih bisa ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku masih bisa berdiri hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku masih sehat hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku masih bisa melayani hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Beberapa orang mungkin berkata, Pak, saya lihat ada rumah tangga teman saya bercerai. Saya beritahu jangan menghakimi mereka, tapi engkau berkata, kalau aku masih bisa bertahan hari ini dengan keluarga aku, semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku masih bisa kuat, kalau aku masih bisa memberi, semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku masih bisa melayani, semua karena anugerah Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tutup Alkitab saudara, mari kita mau berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun di antara kami yang hanya menyangka
bahwa kami kuat tegak berdiri. Karena ada banyak hal pemahaman-pemahaman kami sehingga kami menyangka diri kami kuat. Sehingga kami merasa kami punya hak untuk memojokkan orang, mengolok-olok orang. Sehingga kami punya hak untuk tidak bisa menerima perbedaan. Kami merasa diri kami paling benar. Tuhan, kami berdoa kekuatan yang sejati adalah kami temukan oleh kasih karunia Tuhan. Kami bukan orang baik, tapi kami dibuat baik oleh Tuhan. Kami bukan orang benar, tapi kami dijadikan benar oleh Tuhan oleh kasih karunia Tuhan. Kami tidak kuat, tapi kami dijadikan kuat oleh kasih karunia Tuhan. Kami tidak mampu, tapi kami dimampukan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah. Biar kami semua hidup dalam anugerah dan menghargai anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh anugerah Tuhan, oleh roh Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini dimanapun kami berada. Kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan, Tuhan masukkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum subscribe, saya ajak Anda subscribe dan tekan loncengnya. Dan kalau saudara merasa diberkati oleh khotbah-khotbah di tempat ini, di channel ini, Anda boleh share ke teman-temanmu yang lain supaya mereka juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati.